Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Selamat kembali lagi ke channel kami. Yang pertama saya ucapkan banyak banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini dengan menonton video-video kami, yang dimana video kami ini banyak sekali mengenai info pertanian dan peternakan. Lalu yang berikutnya yaitu saya di sini akan menyampaikan dan membahas mengenai lahan budidaya kita, yang dimana kita awali dengan kondisi lahan budidaya kita, yang dimana saat ini di lahan ini kita tanami dengan dua komoditas ya kawan-kawan, yaitu adalah komoditas kacang panjang dan juga timun. Dan alhamdulillahnya untuk saat ini ya, kedua komoditas ini di lahan ini bisa panen kawan-kawan ya, panen kacang panjang juga panen timun. Nah, kalau untuk kacang panjangnya ini saya perkirakan yaitu masih bisa bertahan lama. Karena apa? Karena kacang panjangnya kondisinya masih segar-segar, hijau-hijau ya kan kawan. Dan ini masih mulai berbunga ya, dan terus berbunga. Nah, ini penampakan dari buah kacang panjang dan bunga kacang panjang. Dan pemanenannya kondisinya kalau sudah mulai besar kayak di sini itu bisa kan panen ya untuk kacang panjangnya semacam itu. Nah, kalau untuk timunnya sendiri alhamdulillah ya, ini sudah panen berkali-kali ya. Timunnya itu kita panen kurang lebih 20 up ya kan 20 kali pemanenan lebih lah kan kawan, saat ini hingga saat ini kan kawan. Nah, tapi menurut saya ya, dari belajar dari budidaya ini, memang itu efektifnya di 20 kali pemanenan. Dari panen awal hingga ke 20 itu paling efektifnya segitu kan kawan. Itu efektif. Sedangkan 20 apa ya, setelah panen ke 20 itu memang saya rasa itu keuntungan lebih lah ya bagi para petaninya. Menurut saya kayak gitu. Karena apa? Karena setelah 20 pemanenan, 20 kali pemanenan, itu nanti tanaman kondisinya semacam di depan kami ya. Kondisinya sudah mulai menguning, menggugurkan daunnya, dan ini menunjukkan tanaman itu mau mati ya kan kawan. Nah, mau mati. Nah, oleh sebab itu ketika kondisi kayak gini ya kawan-kawan, seharusnya kalau untuk budidaya ya diperhitungkan ya, kalau pemanenannya itu paling efektif di angka 20. Itu dari yang saya alami di lahan ini. Akan tapi beberapa kasus memang berbeda. Di tempat lain itu ada yang panennya tidak sampai 20 kan, karena mungkin kondisi lingkungannya, di sisi lain juga kondisi tempatnya kan kawan. Tanahnya juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut. Ya, itu tergantung nanti kondisi lingkungan kan kawan ya. Lebih baiknya kan kawan amati untuk tanamannya. Dan saya saranin selama membudidayakan tanaman timun kayak gini ya, khususnya timun baby, nah itu lebih baiknya kawan-kawan memantau tumbuh dan perkembangbiakan dari tanaman timun. Nah, dari pengamatan yang saya alami ini, di angka 35 hari biasanya timun sudah mulai berbunga. Ya, setelah nanti 35 hari sudah mulai muncul bunga kan kawan, harus intens melihat pertumbuhan dari buah-buah yang akan dihasilkan dari tanaman timun itu sendiri kan kawan, pantau. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah yang jelas timunnya itu nantinya kalau pemanenannya tidak tepat itu akan lama kelamaan akan berubah menjadi besar kan kawan ya. Dan untuk timun baby kalau kondisinya besar itu biasanya tidak disukai, hanya beberapa orang saja yang menyukai timun baby yang kondisinya besar semacam itu.
Tapi sejatinya kalau timun baby itu kondisinya kecil. Nah, oleh sebab itu kan pantau untuk pertumbuhan dari buahnya ya setelah berbunga. Dengan pemantauan yang tepat, nanti kan bisa melakukan pemanenan yang tepat. Ketika pemanenan tepat, otomatis kualitas dari buahnya akan bagus, dan yang jelas itu nanti akan biasanya menentukan dari penjualan timunnya kan kawan ya, karena timun baby ini memang yang dicari kalau di tempat kami pasarannya adalah timun yang ukurannya kecil-kecil ya, semacam itu. Tapi untuk segi rasa jauh lebih enak dan lebih banyak disukai kalau di tempat kami, semacam itu. Dan itu kalau kami kan kawan ya, kalau yang timunnya sudah besar itu biasanya kita buang ataupun kita berikan begitu saja. Akan tapi kalau saat ini kita punya inisiatif, coba kita budidayakan ya, kita biarkan yang besar, kita biarkan untuk kita ambil untuk menjadi benih, contohnya semacam ini ya. Kalau timun baby itu kondisinya besar semacam ini, itu tidak laku kawan-kawan, tapi ini saya biarkan begitu saja, dan nantinya ke depannya saya coba untuk dipergunakan benih, apakah bagus atau tidak ya kami belum tahu sih ya kan kawan, kalau turunan kayak gini. Tapi kami biasanya menggunakan kondisi kita manfaatkan ya kondisi timun ketika pemanenannya terlewatkan ya. Ini efek dari pemanenan kalau kawan-kawan tidak tepat waktu ya, timunnya besar kayak gini, dan ini saya rasa kurang bagus ya. Dan selain itu juga biasanya yang terjadi untuk tanaman timun ini itu kalau dari segi buahnya itu bentuknya kurang proporsional ya, kurang proporsional. Jadi buah timunnya itu terkadang besar di bagian bawah, kecil di bagian atas, jadi bentuknya kayak labu kalau kan lihat itu kayak gitu kan kawan ya. Biasa terjadi di tanaman timun, dan itu saya rasa dan efektifnya saya saranin untuk dipanen kan kawan, karena kalau tidak dipanen ya kelemahannya nanti mereka juga menyerap unsur hara, jadi hasil fotosintesis itu nanti kurang tersalurkan secara efektif ya. Jadi masuk ke timun yang bentuknya kurang bagus, dan yang jelas itu nantinya akan memakan banyak unsur hara. Dan ini kan saya perlihatkan. Nah, contohnya kurang lebih kayak gini kan kawan ya. Ini yang atas besar, yang bawah kecil ya. Bentuknya melengkung ya kan kawan, tidak lurus ya. Kalau bagus itu bentuknya proporsional ya, jadi memanjang kayak gitu kanan. Oval lah, oval bentuknya. Kayak gitu. Dan itu biasanya nanti itu kalau tidak kan takut ya kembali lagi menyerap banyak unsur hara, malah merugikan. Alangkah lebih baiknya kalau kalian lihat kan petik saja, lalu biar terfokuskan untuk timun-timun yang memiliki bentuk proporsional ya, yang sesuai lah bentuknya, semacam itu. Lalu yang berikutnya kan kawan, selain itu juga untuk timun ini kendalanya adalah kalau untuk hamanya itu terkadang yang saya temui yang dapat merusak itu adalah hama ulat. Ulat itu dapat merusak kan kawan ya. Coba ini, nah kayak gini kan kawan, kalau kan bisa lihat ini kondisi timun terserang hama ya, ulat kondisinya kayak gini, timunnya jadi bolong, pastinya kualitasnya akan menurun, dan biasanya di dalam ini ada penghuninya kan kawan, semacam itu. Dan ini merugikan ya, semacam itu. Jadi kan bisa melakukan pengendalian yang efektif bagi hama ulat ya, semacam ini ya. Lalu yang berikutnya, potensi dari timun ini ternyata kalau kita jual ke konsumen secara langsung dengan harga yang sesuai ya di pasaran, itu ternyata keuntungannya luar biasa sekali kan kawan. Dengan luas lahan semacam ini, satu bedeng bagian sana itu pun tidak full ya, ini setengah ya. Itu kalau untuk angka 1 juta lebih kita memperoleh kan kawan ya, karena kita jual
harganya hampir sama dengan pasar ya, dan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Jadi kitanya tidak rugi, konsumen pun tidak rugi, tapi untuk keuntungannya kita memperoleh keuntungan lebih ya ketika kita bisa menjualnya sendiri langsung ke konsumen. Semacam itu, ditambah ini kan kacang panjang yang memang potensi juga untuk dikembangbiakan. Saat komoditas di musim kemarau ini bisa dimanfaatkan secara bagus ya lahannya itu kayak gini kan kawan. Ya alhamdulillah untuk keuntungannya memang sudah untung, dan ini bisa mengembalikan modal dari budidaya sebelumnya kan kawan ya, semacam itu. Karena kalau dengan cuaca yang mendukung, lingkungan yang mendukung, perawatan yang bagus, teknik budidayanya bagus, pasti menghasilkan hasil tanaman yang optimal.